Terima kasih Pak Edward buat puji-pujiannya yang begitu indah di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh Gembala kita Pastor Paul. Sebelumnya kita akan berdoa. Siap-siap nanti lektor Bu Sarma dan Mbak Naomi. Ya, sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Mbak Naomi dibuka. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Cinta. Shalom. Mari Shalom. kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami Tuhan. Pengharapan kami, pertolongan kami, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan. Ampuni setiap dosa juga pelanggaran kami Tuhan, untuk tetap kami layak di hadapan Engkau ya Yesus. Dan kami akan mendengar pembacaan dan merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau hingga apa yang disampaikan menjadi rema untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Naomi. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 2. Nanti Ibu Sarma yang akan membacakannya, dan Ibrani 6 ayat 1 sampai 20 nanti Mbak Naomi. Silakan Bu Sarma dibuka ayatnya. Ya, Bu Sarma. Bu Sarma. Oh, kalau gitu Mbak Naomi dulu deh. Mbak Naomi, sorry, jadi Yeremia pasal 2. Silakan Mbak Naomi. Yeremia pasal 2 ya. Nanti yang Ibrani 6 Bapak apain kue. Ya. Silakan Mbak Naomi. Baik, terima kasih pecinta. Shalom semuanya, saya akan membacakan pembacaan firman Tuhan dari Yeremia 2. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu, Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel, beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku, tanah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi berbuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu, aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dengan
dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukar Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan terhadap singa-singa muda mengaum? Menyaringkan suaranya, negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kota terbakar, tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu, oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan? Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukumu, telah memutuskan tali pengikatmu, dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang, dan di bawah setiap pohon rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar, bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah lakumu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan, hai unta betina yang ringan kaki dan berlari-lari kian kemari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu, dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma. Sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikut mereka. Seperti malunya pencuri, apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni pada rajanya, pemukanya, para imamnya, dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh, mereka membelakangi aku dan tidak menghadap mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Di manakah para allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit. Jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu, sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda.
Mengapa kamu mau berbantah kepada aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukul anak-anakmu. Hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu. Seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikan firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel, atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak mau datang kepadamu? Dapatkah seorang dara meluapkan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan. Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu dengan kejahatan, sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kau dapati mereka. Meskipun semuanya itu demikian, engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang, murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan. Oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah lakumu. Juga karena Mesir engkau akan menjadi malu. Seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Di sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kupercayai, dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Mbak Naomi. Silakan Ibrani 6 ayat 1 sampai 20. Ibu Sarma sudah siap? Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 6. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah.
Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, peroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian. Terima kasih, Bu Sarma. Renungan firman Tuhan berjudul Murtad yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang menanti-nantikannya di dalam cinta kasih-Nya, saudara. Saudara, ada dua hal yang membuat orang meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Satu, karena penderitaan yang amat sangat. Kedua, karena kelimpahan yang amat sangat. Wah, ini dua-duanya ya. Kemakmuran yang amat sangat. Ya, maka dua-duanya ini orang bisa tinggalkan Tuhan Yesus. Ketika dia menderita, orang ya dia menderita, saking menderitanya, ya. Ada teman ibu saya ya, ada kenalan kami dulu di kota kami, saking menderitanya dia begitu susah hidupnya, bahkan anak-anaknya gadis belum menikah, padahal usianya sudah jauh terlambat ya. Lalu di Indonesia itu aneh ya, harusnya kan orang menikah umur 40 emang kenapa itu ya. Tapi bagi pandangan masyarakat Indonesia itu karena di framing ya, sudah di framing dengan agama. Aneh jadinya kan. Kalau di Eropa sini banyak yang belum menikah, sudah tenang-tenang aja. Umur 40, umur 50 baru menikah, nggak apa-apa, tenang-tenang saja, happy-happy saja. Tapi karena di Indonesia ya itu tadi ya, itulah jadi masyarakat terbelakang. Ya, karena apa? Framing. Ada framing gitu ya. Nah, saudara, lalu ibu ini akhirnya dia cari dukun, saudara ya, cari sesuatu. Tadinya ibu ini baik sekali, saudara ya. Dia bersama-sama dengan kita melayani ya. Ibu ini begitu setia. Tapi penderitaan itu amat sangat luar biasa. Dan kami memang melihatnya memang luar biasa penderitaannya. Lalu apa yang salah dengan ibu ini? Kenapa setia tapi tetap menderita? Nah, kan pertanyaan kan itu kan. Mengapa sudah setia tapi tetap menderita? Anda harus ikut timbun pagi tiap hari. Ya, ada penderitaan yang terlalu lama ya, sampai tidak berkesudahan penderitaan itu bertahun-tahun, itu ada yang salah denganmu, saudara. Orang bisa saja jatuh miskin, orang bisa saja dia bangkrut, orang bisa saja kena sial, orang bisa saja dia terpuruk. Tapi kalau dia bertahun-tahun nggak berhenti-berhenti, ada yang salah itu. Anda harus ada satu bagian dari hidup Anda yang bertobat. Ingat-ingat itu, saudara ya. Jadi kalau saudara kelamaan, Anda perlu jujur. Anda boleh konseling dengan saya, Anda harus jujur, tapi kalau nggak jujur tak marahi, saudara. Ya saya jengkel, ngapain buang waktu dengan Anda itu bohong kok. Ya kan, Anda berbelit-belit kok. Ya, Anda nggak bakal selesai. Anda kudu jujur kalau Anda mau beres hidupnya. Aletheia ya, sincere, murni hatinya itu penting. Kalau Anda tahu hidupmu lagi terpuruk, Anda telepon saya. Ya, boleh. Saya kan dulu bilang, 2 tahun ikut komunitas ini, hidup Anda belum dipulihkan, Anda cepat telepon saya. Tapi Anda kudu jujur.
Kalau Anda nggak jujur, tak marahi, saudara. Tapi kalau Anda jujur, ya, saya akan doakan. Dan tidak mungkin Anda dalam 4 tahun nggak lepas, saudara. 2 tahun itu sudah kelewatan. 4 tahun apalagi. Tapi kalau dalam 4 tahun nggak lepas, ya itu benar-benar Anda benar-benar yang salah, saudara. Saya nggak maaf ya, saudara ya. Saya tidak sedang menghakimi Anda. Tapi saya ini kan sudah umur 50 tahun. Saya kan sudah mengamati orang hidup, saudara. Saya mengamati bagaimana orang hidup. Ya, saya nggak main-main, saudara ya. Dan saya jadi hamba Tuhan sejak tahun 99. Saya pernah jadi pengusaha, jadi saya pernah di atas, saya pernah di bawah, saya pernah hancur, dan saya pernah melewati masa-masa yang mengerikan dalam hidup saya yang sampai saya lepas kendali, benar-benar seperti setan, ya. Bukan karena saya menikah sama Margatan, bukan ya, tapi karena memang kelakuan saya benar-benar kayak iblis, ya. Dan saya mengalami pertobatan, saya mengalami kehancuran. Lalu saya amati hidup saya dengan orang-orang lain dan saya pelajari, ya, dan saya korek benar-benar hidupnya orang lain seperti apa, sampai suatu kesimpulan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, ya. Tidak mungkin firman Tuhan itu salah. Anda hidupnya akan menderita terus, salib terus, penderitaan terus tanpa akhirnya seperti orang tua saya itu ya, penderitaan yang salah. Saya sendiri kan ngomong sama orang tua saya karena salah, papi salah, tidak hormat sama oma. Enggak hormat. Firman Tuhan sudah jelas, hormatilah ayah dan ibumu, ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang kuberikan padamu. Tapi papi saya tidak mau hormat pada oma saya. Saudara tahu apa yang saya lakukan karena saya tahu itu bahaya sekali, saudara. Suatu ketika saya lupa ya, saya SMA kalau nggak salah kelas 3. Sakit tertekan sekali, saya ingat keluarga kami miskin sekali, saudara. Saya datangi oma saya sujud sembah 12 kali. Kita orang Tionghoa itu kalau sujud sembah 12 kali itu udah dalam ya, saudara ya. Karena kita hanya sujud sembah kepada ibu, ya. Tapi ini saya bilang, oma ampuni papi ya, oma ya ampuni papi. Saya bilang begitu, jangan melepaskan kutuk lagi buat papi, kasihan kami. Saya semua sujud, saudara. Demikian juga dengan oma dari mami saya. Saya tahu ada yang salah dengan mami saya. Ya, ketika bertengkar dengan oma dari mami saya, dengan mamanya itu sendiri, mami saya mengucapkan kata yang tidak baik, saudara. Dan itu ternyata memang itu balas, dia itu turun-temurun begitu hidupnya. Kutuk, ya itu namanya kutuk ya. Kenapa dulu si keluarganya mereka marah dengan orang tuanya. Jadi terus begitu diturunkan demikian. Kekecewaan itu, makanya saya bilang itu cukup di saya. Penderitaan itu saya nggak tahan sekali, saudara. Saudara kalau membayangkan kemiskinan kami itu ya, miskin sekali sampai saya nggak tahan. Kami itu nggak ada yang tahan semua. Akhirnya kedua kakak saya sampai nggak berdaya. Ya sudah dicokok, udah diem aja. Beda dengan saya ya, memang saya rebel. SMP saya nggak mau dekat-dekat dengan keluarga saya. SMA saya kuliah, saya benar-benar nggak mau ke Jakarta, nggak mau ke Surabaya, saya di Salatiga jalan sendiri, bayar sendiri, saudara. Resikonya saya nggak makan 7 hari pernah ya. Tetapi saya jalanin, saya tahu. Dan saudara, memang itu luar biasa ya. Kutuk itu putus. Ya, saya minta berkat dari oma, minta kedua oma saya. Dua-duanya saya sujud 12 kali, saudara ya. Serius. Kemiskinan itu yang berkepanjangan itu membuat kita tidak tahan, saudara. Penderitaan yang berkepanjangan itu membuat kita tidak tahan. Sampai nanya, Tuhan, kamu ini ada nggak sebenarnya? Kemiskinan yang amat sangat itu luar biasa, saudara. Dan ketika saya mengalami sendiri, 4 tahun kita habis-habisan, tidak karu-karuan, ya, saudara. Ya, 4 tahun, sorry ya. Habis-habisannya cuma setahun, ya, saudara ya. Yang selama 2 tahunnya kita survive, kita gila-gilaan. Tapi setahun yang terakhir kita benar-benar kandas, benar-benar habis tidak bersisa. Ya, salah memang karena kita sudah serahkan untuk pelayanan semuanya, dan kita benar-benar ngalami 1 tahun itu ya, Pak. Justru di masa-masa pemulihan loh, saudara. Tetapi karena kami memandang Tuhan, ada pertobatan, ada rekonsiliasi dengan Tuhan, saya jujur dengan Tuhan, saya meresponi segala sesuatunya. Kemarin sudah belajar ya tadi malam, Tuhan, kok begini Tuhan, ada apa Tuhan? Begitu suatu, Tuhan, tolong Tuhan, menyakitkan sekali. Tapi saya nggak marah sampai bisa diem. Berantem lagi, Tuhan, tolong Tuhan.
Sudah nggak tahan ini. Ada lagi kabar buruk lagi, kabar buruk terus ya. Tuhan, tolong Tuhan. Udah Tuhan, udah lemes, udah saking udah doyan makannya, akhirnya apa? Puasa. Udah nggak doyan makan, akhirnya saya puasa. Berbulan-bulan itu kita puasa, makan sehari cuma sekali, saudara ya. Nggak tahan Tuhan, udah Tuhan nggak tahan. Nah itu saudara ya, penderitaan yang amat sangat itu memang bikin nggak tahan. Akhirnya saudara, kalau penderitaan itu terlalu panjang, karaktermu dibentuk oleh penderitaan itu, responmu salah. Penderitaan yang teramat panjang itu karena responmu yang salah, saudara. Respon yang salah yang diulang-ulang di tengah-tengah penderitaan itu akan membuat karaktermu jadi busuk. Nggak tambah benar, tambah busuk. Dan karakter yang busuk itu nambah bikin sial lagi. Itulah namanya lingkaran setan. Kamu jatuh, kamu hancur, kamu responnya salah. Jatuh, hancur, responnya salah. Ketika responnya salah, maka dipanjangin itu penderitaan, saudara. Ketika panjang penderitaan, responmu tetap salah, itu respon yang salah akan menjadi karaktermu, jadi watakmu, saudara. Tambah panjang, jadilah itu kamu. Yang busuk itu. Serem, saudara. Itu terjadi dengan keluarga kami. Ya, makanya ketika pengurus itu komplain, itu karakternya jelek, itu gini. Saya bilang, bentar ya, keluarga saya juga pernah begitu. Saya bisa maklum, saudara, apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh kalian yang wataknya jelek, yang suka meminta-minta. Tapi saya nggak mau kamu begitu terus. Karena kasihan kamu, bukan kita sok-sokan, tapi kasihan kamu yang punya watak seperti itu. Kamu nggak akan lepas dari situ. Sampai harus ada yang ngasih tahu. Masalahnya kan nggak ada yang berani ngasih tahu kamu, atau kamu terlalu bebal untuk dikasih tahu. Coba bayangin, ini jujur nih beneran terjadi, saudara ya. Watak-watak. Kami ini dulu hidup, kita semua sekolahnya dibayar, dulu kan nggak ada, negara sekolah gratis nggak ada. Sekolah kakak-kakak saya semua dibayari oleh satu yayasan milik gereja, saudara. Bahkan kadang-kadang gereja ini luar biasa ya. Namanya Gereja Bethel Maranatha Tegal, zamannya Om Lingkok dulu ya, masih hidup. Semua keluarga kami sekolahnya dibayari oleh gereja yayasan ini, saudara. Bahkan sembakonya kadang-kadang dikirim. Ya, ini gereja hebat sekali, saudara. Memang pertumbuhannya cepat sekali. Di mana gereja berdiakonia, maka terjadi pertumbuhan jemaat yang luar biasa, dan jemaatnya itu kan bertumbuh dengan dewasa, saudara. Sampai terjadi perebutan kekuasaan. Tapi saya nggak mau cerita itunya ya. Saya mau ceritanya adalah bagaimana orang tua saya. Suatu ketika orang tua saya sudah berkecukupan, sebenarnya sudah nggak perlu lagi biaya beasiswa itu, saudara, nggak perlu minta lagi. Kakak saya pakai motor sekolah, dua-duanya sekolah pakai motor, artinya kan kita ada uang sebenarnya kan. Nah, tetapi orang tua kami tetap minta beasiswa itu, saudara, selama bertahun-tahun. Suatu ketika datang ngambil USPP itu pakai motor. Nah, ketua yayasan itu lihat, loh, kamu pakai motor? Iya, kakakmu pakai motor? Iya. Terus mami saya dipanggil. Ya, mami saya cuma cengar-cengir aja, saudara. Tapi saudara lihat ya, mentalitas yang salah. Makanya akhirnya jatuh lagi. Jatuh lagi, saudara. Berapa tahun? Nggak nyampe 2 tahun kemudian jatuh lagi, hancur lagi. Responnya begitu lagi. Bahkan sampai anaknya ini sudah jadi pengusaha, kita udah punya berkelimpahan pun, mentalitas ingin barang gratisan itu, mami masih ada, saudara. Ya, sampai putus itu benar-benar itu ya, putus itu benar-benar saya dipulihkan, mami dipulihkan bareng. Setelah itu, iya, mami mau belajar memberi. Udah tua. Mami mau belajar memberi. Udah, sejak itu mami nggak pelit lagi, saudara. Ketika dia ngelihat, saya contohin, ini loh, Mi. Ayo, Mi, ikuti bareng-bareng. Bungkusin. Mami tiap malam ikut bungkusin beras, saudara. Waktu kami lagi hancur-hancuran itu juga, yuk diakonia terus, Mi. Tiap malam Mami nimbangin beras, saudara. Apa, ngukurin beras, siapin buat saya kalau berangkat. Ini siapin, itu berapa? Paling baru 20, Mi. 20 bungkus disiapin. Nanti saya taruh di mobil. Atau si Wais yang naruhin ke mobil, begitu ya. Lalu setelah itu Mami bertobat, bener-bener nggak mental
itu benar-benar dipulihkan. Sejak itu kami hidup dalam kecukupan, saudara. Ya, bahkan semua jalan-jalannya mami itu, semua perkara yang ruwet-ruwet itu beres semua, saudara. Enggak, yang ruwet-ruwet itu pokoknya tiba-tiba beres semua. Setelah mentalitasnya si mami itu berubah, beres semua. Hidupnya selama belum bertobat, ya ruwet ketemu, ruwet lagi ketemu lagi, ruwet lagi ketemu, ruwet lagi, saudara. Memang begitu sampai tua juga begitu, ruwet terus sampai tobat. Bareng saya bertobat, mami bertobat bareng. Mentalitas itu rubah, saudara. Semoga saudara nanggap yang saya maksud ya. Lalu karena itu berkepanjangan, Anda nggak bertobat, ya, maka jadi tambah murtad. Akhirnya saudara meragukan Tuhan. Emang itu firman Tuhan itu benar enggak ya? Akhirnya saudara ragu. Saudara ke gereja, tapi saudara nggak punya iman sebetulnya. Dan sebetulnya saudara sudah murtad. Sebetulnya saudara sudah tinggal badannya di gereja, tapi hatimu udah nolak. Apapun yang dikatakan oleh pendeta, apapun yang firman Tuhan disampaikan siapapun, Anda sudah nolak, nggak mau. Ya, saya nggak tahu apa dalam pikiran itu macam-macam. Ya, tapi sejujurnya kan, oh iya sih, saya kan sering nguping jemaat ya. Untuk ngomongnya begini, oh iya, ngarang. Itu kan dia, saya beda. Itu kan dia, kan nggak mungkin begini. Nah, pokoknya jadi pencemooh, jadi tukang kritik di gereja, saudara. Dia sendiri tidak mengalaminya, tidak mengalami apa-apa. Jadi Anda harus bertobat. Respon itu kudu benar. Ikuti timbun pagi tiap hari. Supaya Anda tahu kudunya bagaimana respon-respon terhadap penderitaan itu. Supaya Anda jangan murtad. Sebab ketika Anda murtad, Anda sudah dalam fase sampai hatimu tutup, baal. Dikasih firman Tuhan itu sampai udah nggak ada gerennya sama sekali. Firman Tuhan itu sama sekali enggak. Ya sudah, itu baal, sudah. Namanya baal itu, saudara ya. Firman Tuhan tak bisa menyentuh hatimu sama sekali. Firman Tuhan jatuh ya luput aja, luput pokoknya. Baal artinya, saking beratnya penderitaanmu. Ya, karena kamu sendiri tidak mau bertobat. Jadi itu lingkaran setan, saudara. Yang kedua, karena kesejahteraan yang luar biasa seperti di Eropa. Eropa meninggalkan Tuhan karena kesejahteraan yang luar biasa. Orang punya kebebasan. Kalau di Arab, orang sejahtera tapi ditindas, saudara. Ya, dikasih makan tapi ditindas, kayak anjing dikasih makan. Ya kan? Kayak anjing dikasih makan, kayak Anda punya piaraan ditindas. Di Eropa Anda nggak ditindas. Semua orang benar-benar punya kemerdekaan. Sejahtera, saudara. Orang nganggur aja dikasih duit, nggak punya rumah dikasih rumah. Nggak mungkin ada orang Eropa, ya orang di Belanda atau di Jerman lah yang saya tahu, Anda sampai jadi gelandangan selama Anda hidupnya legal. Dan jangan melanggar hukum. Yang paling penting itu, saudara. Baik-baik saja, hidupmu akan dicukupi. Tidak akan jadi gelandangan. Tidak akan. Rumahnya pun layak, saudara. Layak sekali. Ya, karena barang bekas di sini juga barang bekasnya bagus-bagus. Saya semua isi rumah ini yang baru cuma elektronik. Ya, yang lain tuh bekas semua, saudara. Yang baru cuma elektronik, karena kalau elektronik kalau beli bekas kita sudah pengalaman beli laptop itu bolak-balik rusak. Jadi kemarin kita begitu masuk rumah ini, saya semua baru semua. Ya nggak mau beli bekas. Bahkan bekasan ada yang dikasih ya. Saya punya freezer 2, saudara. Yang satu itu dikasih bekas ya saya terima, rusak buang. Kelimpahan yang luar biasa itu membuat hati kita merasa tidak butuh Tuhan. Coba orang di Belanda ini mau butuh Tuhan bagaimana coba? Tuhan, tolong supaya besok kami bisa makan, Tuhan. Jehovah Jireh, nggak perlu, saudara. Orang Belanda nggak perlu Jehovah Jireh. Datang ke Gemeente, tok, daftar, ding. Oke, nanti mulai bulan depan itu kamu ditanggung oleh negara. Yang sekarang, ya pokoknya kamu pergi ke Bank Futsal dikasih kartu, kamu pergi ke Bank Futsal Bank, kamu ambil makanan gratis. Udah kan enak sekali. Mulai bulan depan rutin, langsung otomatis. Kamu dibukain rekening, otomatis rekening masuk di situ, kamu punya hutang nggak akan diganggu. Percaya saya, kamu punya debt collector datang pun nggak akan diganggu. Karena uang itu nanti debt collector datangnya urusan sama Gemeente, nanti yang motongin Gemeentenya.
Enak ya. Apa perlu Jehovah Jireh? Jehovah Jireh, ayam goreng datang. Enggak perlu, saudara, di sini. Anda datang, tok, 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 tok. Anda enggak perlu doa, Anda perlu punya iman di sini. Yang penting Anda jangan melanggar hukum. Ya, kalau melanggar hukumnya gimana lagi? Bahkan mau Jehovah Jireh pun yang nggak dikasih. Ya kan Anda berdosa kok. Apa yang mau Tuhan pun tidak jawab doamu. Gemeente jangan jawab kok. Kan begitu kan. Pemerintah jangan jawab. Itu saudara, tapi sampai hidup beres. Tapi memang di Belanda ini karena kelimpahan yang luar biasa, Anda nggak perlu berdoa untuk supaya Anda bisa makan. Bahkan orang miskin saja, anaknya bajunya baru terus. Orang miskin saja, anaknya baju terus. Karena ada namanya Kindertoeslag, tunjangan anak. Ya kan? Tunjangan anak itu setiap 4 bulan dikasih 300 euro, dikasih 5 juta. 300 euro itu harga jaket begini yang bagus, harganya 50 euro, saudara. Ya, sepatu harganya sekitar 50 sampai 100. Jadi dia bisa beli 3 pasang, ya, 3 set ya, 3 set atau 2 set lah. Ya 3 set lah karena 100 euro kan. Setiap 4 bulan dia bisa ganti baju baru, atau tiap 3 bulan, saya lupa ya, tiap 3 bulan atau tiap 4 bulan itu bisa ganti. Itu memang Kindertoeslag untuk anak-anak beli pakaian. Ditanggung oleh negara. Jadi nggak ada di sini anak-anak orang miskin terus pakaiannya comong bolong-bolong begitu, kecuali sama orang tuanya dirampok tuh uangnya Kindertoeslagnya. Ya, kalau saya mah Kindertoeslag kasihkan anak-anak beli baju baru, saudara ya. Kasih. Dulu kita butuh Jehovah Jireh, butuh sepatu baru. Sekarang kita nggak pernah bilang Jehovah Jireh, saudara. Kita bilangnya Jehovah Sebaot. Tuhan semesta alam yang tuntun hidup kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Saya berbahagia. Nah, sebagian orang ketika diberkati, dia kemudian ongkang-ongkang kaki. Tetapi harusnya ketika Anda diberkati, Anda berpikirnya apa? Bagaimana saya bisa memberkati orang lain? Sebab kalau kamu lagi kere, kamu kan bingung mikirin masalahmu sendiri. Hari ini saya bersyukur saya mikirin masalahnya orang lain, bukan masalah saya, saudara. Itu kan kebahagiaan kan? Kita sedih karena ada orang mau ke rumah sakit, nggak ada biayanya, BPJS-nya mati. Saya sedih ketika ada orang sampai nggak bisa makan. Saya sedih ketika ada orang sepatunya bolong. Nggak bisa beli sepatu buat anaknya. Sedih. Saya ngelihat sepatu anak saya baru semua. Saya ngelihat sepatunya orang sedih. Itu kan kesedihan yang indah. Bukan bersukaria di atas penderitaan orang lain, bukan. Tetapi daripada Anda sedih mikiri anakku, kan mendingan sedih mikiri anak orang lain, saudara. Bukan berarti anakmu terus udah ngurusin anak orang lain, juga ngawur itu namanya. Tapi ketika kita mengalami kelimpahan, dan kemudian kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola kelimpahan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau Anda tidak memikirkan itu, Anda bisa murtad suatu ketika. Kalau Anda ketika dalam kelimpahan, Anda tidak memikirkan nasib orang lain yang sedang menderita, suatu ketika Anda akan hilang, saudara. Akan hilang. Anda berpikir, saya tak berzina saja, sebab tak hitung-hitung, tak hitung duitnya, tabungannya masih 1 miliar. Aku tak berzina kalau hari ini bangkrut, 1 miliar masih bisa hidup sampai mati. Aku pengen ngerasakan berzina. Pernah kepikir gitu enggak? Itu orang kaya yang bodoh itu ya. Hai jiwaku, ada banyak harta di lumung padimu. Sekarang kamu tinggal menikmati hidup, foya-foya. Makanya dalam kelimpahan pun hiduplah sederhana. Pikirkanlah orang-orang sekeliling, saudara. Orang-orang yang tidak mampu. Wah, di negara Belanda nggak ada yang miskin. Ya kita kirim ke Indonesia. Ya, makanya diakonia saya itu banyak di Indonesia. Kalau di sini tuh banyak buat penginjilan. Uang saya habis untuk penginjilan dan untuk diakonia. Untuk penginjilan. Karena apa jadinya negara ini kalau nggak ada yang memberitakan Injil? Apa jadinya? Karena ini adalah di tempat dari sinilah kalian menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Makanya saya harus memberitakan Injil di tempat ini dengan segenap hati saya, saudara. Ya. Dan kalau saudara mau tetap nabur, itu uangnya sekarang kita sudah mulai rapi ya. Kita nanti bulan Juni saya tampilkan pembukuannya. Ya, kita ada bantuan untuk bikin pembukuan ya untuk Hagios, gereja Hagios rekeningnya.
Saudara transfer aja, itu saudara akan diberkati, karena itu uangnya bukan buat saya, tapi untuk pekabaran Injil, saudara ya. Untuk pekabaran Injil internasional, beneran ya. Kita mulai dari Belanda, Jerman, Jerman. Ya, kita ke Israel kita belum. Saya masih memantau dulu seperti apa, karena kemarin ada orang Islam sama orang Yahudi barengan bakar gereja di Yerusalem. Edan itu, saudara. Orang Islam bareng sama orang Yahudi bakar gereja di Yerusalem. Yahudi yang fanatik itu ya, bareng-bareng, aneh memang. Oke, saya mesti lihat kondisinya. Nah, saudara, mulai Anda yang hidup dalam kelimpahan. Ya, saya tahu Anda lega, tapi pikirkanlah nasib orang lain. Namanya nabur di Hagios Umbun Pagi, saudara. Hagios Umbun Pagi ini untuk tolong menolong antara kita. Ya, saya ngajari Anda untuk jangan meminta-minta, tetapi nanti ada Pak Apeng dengan tim ya yang besuk Anda. Anda jujur nggak apa-apa, ya. Tetapi jangan meminta-minta. Tapi kalau ditawarin, ya diterima. Jangan gengsi, jangan sok-sokan. Meminta-minta itu artinya merengek-rengek gitu loh. Anda sudah dikasih, sudah dikasih, masih merengek-rengek lagi. Dan ingat, kita nggak pernah kasih uang ya. Kita nggak boleh kasih uang. Kita selalu kasih bako. Itu masih kecukupan, belum tentu loh. Ya ada yang kelihatannya rumahnya batu bagus begitu ya. Tapi kita nggak tahu. Orang Sawang Sinawang, saya belum tentu, saudara ya. Saya banyak ketemu dengan orang-orang seperti ini. Kelihatannya Sawang Sinawang rumahnya gede gitu ya. Bukan rumah mewah, gede. Ya, tetapi sudah kolaps ya, sudah kolaps benar-benar sampai besok mau makan apa juga nggak ada duitnya. Nah, karena itu kan namanya kemiskinan terselubung. Dan itu banyak terjadi di Indonesia. Nah, makanya kalau ada orang sampai minta, kasih aja, saudara. Ya, kasih aja, nggak apa-apa. Dia minta gitu ya. Tapi pokoknya kita sudah selalu ingatkan, kalau kamu tidak benar-benar membutuhkan, berkat ini akan jadi kutuk. Nah itu tadi mentalitas yang pertama. Tapi kamu nggak bisa maki-maki dia, nggak usah menghakimi dia. Tegur saja, tapi nggak usah menghakimi. Saya tahu rasanya seperti apa. Punya mental yang tidak baik itu seperti apa, saya tahu rasanya, saudara. Ya, itu memang karakter, dan yang membuat orang jadi miskin ya karakternya itu. Tapi kalau Anda memang ada kelimpahan, nggak usah banyak protes. Yang penting jangan ngasih uang. Sebab kalau ngasih uang, Anda akan diperdaya. Tapi kalau kita kasih makan, orang mau makan seberapa banyak sih? Ya, nanti dijual Pak ini ya. Ya kita kan nggak kasih, kalau kita kasih beras sama minyak sama gula teh, ya terserah dia. Pokoknya kita kasih tahu kalau kamu harusnya tidak menerima, harusnya tidak butuh, tapi kamu tetap minta, berkat itu kan jadi kutuk. Ya. Nah, itulah akhirnya resep supaya Anda jangan murtad. Sebab kalau Anda murtad, semua yang baik dari surga pun akan pahit rasanya. Anda kalau murtad meninggalkan Tuhan, semua yang manis dari surga pun rasanya pahit, saudara. Dan Anda melihat kotoran-kotoran itu pun rasanya enak. Ya kan? Kayak Hani Christian, Irina Handono, akhirnya mereka ya anaknya pada mati. Atau janganlah Anda sampai, banyak orang murtad nggak menghina Yesus juga banyak, cuman diam-diam saja. Ya kan? Nah, kalau yang tadi yang anaknya pada mati itu karena dia sampai menghina Yesus, yang menyangkal ya, makanya anaknya pada mati. Tapi kalau dia baik-baik saja murtadnya cuma karena dia sudah kehilangan iman, ya kasihan sekali, saudara ya. Makanya itu dua hal ini, ya kemiskinan yang amat sangat, Anda harus bertobat. Tapi kalau kelimpahan yang amat sangat, berarti Anda harus berbagi. Ya, berarti Anda harus menabur. Gitu ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Cinta.